tambah kurang, dan dia akan bukan untung tapi buntung. Bukan untung tapi buntung orang yang seperti itu. Nah, maka dari itu kalau kita beramal, jangan beramal itu karena suatu hal yang lain, jangan karena ingin dipuji sama orang. Kita sholat kita karena Allah, kita sodako kita karena Allah, kita ngaji kita karena Allah. Jangan terus gara-gara ingin dipuji sama orang lain, ingin dilihat suci, dilihat soleh sama orang lain. Jangan sok-sokan. Wes pokoknya lillahi ta'ala. Misalkan kok kita belajar bukan karena pengen dilihat sama orang, bukan karena pengen kita itu dianggap kita rajin, jangan. Nanti kita belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan mengajar. Jangan terus kemudian karena pengen dianggap ini adalah ustaz yang hebat. Tidak usah. Hebat di mata manusia itu biasa. Yang luar biasa itu adalah hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian berkata para ulama su, ada ulama itu namanya ulama su. Ini ulama yang lebih ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu lebih takut pada umatnya ada ulama su yang kemudian diikuti sama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih khawatir daripada kekhawatirannya Rasulullah pada Dajjal. Ulama su itu bahaya. Mudah-mudahan dihindarkan kita daripada ulama-ulama yang su itu. Amin ya rabbal alamin. Itu ada dua macam. Ada ulama su yang mereka itu berkecimpung dalam urusan dunia. Mereka yang terjun langsung dalam urusan dunia. Ya mereka menampakkan dari dohirnya mereka memang senang sama dunia. Begitu juga batinnya mereka juga cinta sama dunia. Nah, itu diibaratkan oleh sebagian ulama bahwasanya itu seperti seekor lalat. Seperti seekor lalat yang dia itu lalat itu kan senangannya itu tempatnya kotor, sampah, tempat sampah, kotoran. Senangannya lalat seperti itu. Dia pindah-pindah dari kotoran ke kotoran, dan dia tidak merasa terganggu dengan kotoran itu. Senang aja lalat itu. Nah, seperti itu ibarat daripada ulama su yang menampakkan dirinya itu adalah senang sama dunia secara zahir dan batin. Ulama senang sama dunia, dikuasai sama dunia hatinya. Nah, itu adalah termasuk daripada ulama yang su. Nah, kemudian ada juga ada satu perkataan bagus. Ketika ini keluar dari pembahasan, ada ketika kita memberi nasihat kepada orang, itu kita lihat juga orang yang kita beri nasihat. Kira-kira orang itu bisa menerima nasihat kita atau tidak. Ketika bisa menerima nasihat kita, ya kita kasih nasihat. Tapi kalau memang dia itu adalah orang yang kira-kira tidak bisa menerima nasihat kita, itu gak usah dikasih nasihat. Kenapa? Karena sulit untuk memahamkan seekor lalat bahwasannya bunga itu lebih harum daripada kotoran. Sulit memahamkan seekor lalat bahwasannya bunga itu lebih harum daripada kotoran. Jadi kita gambarkan seperti orang yang misalkan kok kelihatan dia tidak mau menerima nasihat kita, kok kita ngasih nasihat itu sangat sulit. Sudah harus kalau dari lalor gitu, kalau saya wangi bunga, kembang gitu wangi, terus mencelokin itu kotoran, jangan mencelokin sampah. Bunga gitu wangi, kembang wangi. Lalor bukai kembang nggak film, bukai batang ya senang. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ulama su yang kedua itu ulama yang mereka itu menampakkan secara zahirnya mereka itu adalah orang yang zuhud, padahal dalam hatinya hubbud dunia.
secara boleh dia nggak senang sama dunia, tapi ternyata dalam hatinya itu adalah orang yang hubbud dunia. Nah, dan dua-duanya ini adalah suatu hal yang berbahaya. Nah, kalau misalkan seorang yang menampakkan secara zahir dia itu adalah seorang ulama, ahli ilmu, soleh, tapi secara batinnya nggak ada sama sekali. Nah, zuhud secara zahir saja. Zuhud itu bukan di luar, zuhud itu dalam hati. Nah, orang katakan zuhud ketika dalam hatinya memang tidak ada kecintaan dalam dunia, itu baru dikatakan zuhud. Nah, kalau orang yang menampakkan di luarnya saja itu adalah orang yang zuhud, orang yang soleh, tapi batinnya enggak, ini murain. Nah, ini murain orang yang dia. Dan kalau misalkan itu adalah seorang ulama, itu termasuk daripada orang masuk, katakan oleh sebagian daripada para ulama. Insyaallah mudah-mudahan dijauhkan kita daripada sifat-sifat mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan amal-amal yang kita lakukan itu adalah amal yang ikhlas lillahi ta'ala. Kita lanjut satu lagi. Qala radhiyallahu anhu katsiran ma yaltabisul haya, katsiran ma banyak sekali, katsiran ma banyak sekali, yaltabisu menyerupai, yaltabisu menyerupai apa al-haya'u rasa malu, al-haya'u rasa malu, al-mahmudu yang terpuji, rasa malu yang terpuji, menyerupai bil jubni dengan sifat pengecut, bil jubni dengan sifat pengecut, al-madmumi yang tercela, al-madmumi yang tercela. Wal farqu bainahuma, dan adapun perbedaan, wal farqu adapun perbedaan bainahuma antara al-haya'ul mahmud bil jubnil madmum, antara haya dan jubun. Adapun perbedaan antara haya dan jubun, anna kulla haya'in adalah bahwasannya setiap sifat malu, anna kulla haya'in setiap sifat malu, hamalaka yang mendorong itu haya kepadamu, hamalaka yang mendorong itu haya kepadamu, ala tarki khairin atas meninggalkan kebaikan, atas meninggalkan kebaikan, awaqa'ta atau terjatuh itu kamu, atau terjatuh itu kamu bisa babi dengan sebab haya, bisa babi dengan sebab haya terjatuh fi syarrin di dalam kejelekan, fahuwa maka adapun itu haya, bahwa maka adapun itu haya, al-jubnu adalah sifat pengecut, al-jubnu adalah sifat pengecut, al-madmumu yang tercela, al-madmumu yang tercela. Walaysa dan tidak ada itu haya,
Walaisa dan tidak ada itu haya, bil hayai adalah sifat malu yang sebenarnya. Bil hayai adalah sifat malu yang sebenarnya. Li'annal haya'a, karena sesungguhnya sifat malu. Li'annal haya'a, karena sesungguhnya sifat malu, la ya'ti, tidak datang itu haya. La ya'ti, tidak datang itu haya. La ya'ti, tidak datang itu haya illa bi khairin, kecuali dengan kebaikan. Kecuali dengan kebaikan. Kama seperti sesuatu, kama seperti ucapan, fil hadithi, di dalam hadis. Banyak sekali atau sering kali rasa malu yang terpuji itu serupa, hampir sama dengan sifat pengecut yang tercela. Adapun perbedaan antara keduanya adalah bahwasannya sifat malu yang mendorongmu untuk meninggalkan kebaikan, atau sifat malu yang menyebabkan kamu melakukan kejelekan. Sifat malu yang mendorongmu untuk meninggalkan kebaikan atau menyebabkanmu melakukan kejelekan, maka itu bukanlah sifat malu, melainkan sifat pengecut. Sifat pengecut. Laisa bil haya, bukan dikatakan malu. Ngomong gara-gara malu, akhirnya nggak mau sholat. Gara-gara malu, akhirnya nggak mau ngaji. Gara-gara malu, akhirnya tidak mau bersedekah. Itu bukan malu, pengecut. Gara-gara malu, akhirnya bermaksiat. Bukan malu, tapi pengecut. Gara-gara malu sama temannya, kenapa berbeda teman-temannya yang lain? Ya, mohon maaf ya, misalkan ada di luar sana ada satu kumpulan yang lain itu main judi. Nah, gara-gara satu kumpulan itu main judi semua, ada satu anak yang dia itu sebenarnya nggak mau main judi, tapi gara-gara merasa berbeda sama yang lain, yang lain ikut main judi, kalau aku nggak ikut main, nanti malu, aku beda sama mereka. Nanti aku dikira gaptek sendiri, ketinggalan zaman sendiri. Nah, ini bukan masa malu. Justru itu adalah sifat pengecut. Kenapa dikatakan pengecut? Karena dia tidak memiliki pendirian. Contoh lagi, misalkan nih, ente mau hafalan, kemudian ketika dilihat sama temenmu gak jadi hafalan. Kenapa? Malu. Ente mau maju setoran, gara-gara ada temen gak jadi maju setoran. Kenapa? Malu. Nah, ini bukan sifat malu, bukan malu tapi apa? Pengecut. Kenapa? Gara-gara orang lain dia gak jadi melakukan kebaikan. Gara-gara temannya dia gak jadi setoran. Nah, ini bukan malu, bukan. Itu adalah sifat pengecut. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW dia bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidaklah datang kecuali dalam hal yang baik. Rasa malu itu tidaklah datang kecuali dalam hal yang baik. Kalau misalkan seperti tadi, ya itu bukan rasa malu, itu pengecut. Kalau orang malu, misalkan orang malu, sebenarnya malu itu bagi menjadi tiga. Malu itu bagi menjadi tiga. Ada rasa malu kepada Allah, ada rasa malu kepada manusia, ada rasa malu kepada diri sendiri. Rasa malu kepada Allah, misalkan, ini haya ya,
bukan jubun ya. Haya itu layak di illa bi khair, itu garis bawah itu ya. Layak di illa bi khair, rasa malu itu tidak datang kecuali dalam hal yang baik. Ya. Nah, berarti kalau misalkan rasa malu dalam hal yang enggak baik, itu bukan haya tapi apa tadi? Jubun. Nah, pengecut. Nah, ini contoh-contoh lagi lah, contoh lagi. Misalkan ada orang malu belajar nggak mau belajar gara-gara malu, pengecut namanya. Dia sudah menjadi seorang yang pinter, dia punya ilmu, nggak mau ngajar gara-gara apa? Malu, bukan malu, apa? Pengecut. Nah, disuruh sama gurunya untuk ngajar, nggak mau dia. Padahal ketika guru itu nyuruh nggak salah-salah. Ketika guru nyuruh untuk seseorang murid itu ngajar, otomatis gurunya itu sudah tahu kalau kapasitas murid itu memadai, mencukupi untuk mengajar, kan gitu. Nah gurunya nyuruh untuk ngajar, nyuruh untuk katakanlah untuk ayo disuruh untuk ceramah misalkan sama gurunya, ngomongnya malu. Ini dua sifat pengecut. Pertama, dia berilmu, kenapa tidak mau membagi ilmunya? Ini sudah pengecut pertama. Kemudian sifat pengecut yang kedua apa? Disuruh sama gurunya, kok dia malah gak mau. Ini sifat pengecut yang kedua. Nah, pengecut yang melokap berarti. Nah, pengecut. Nah, maka dari itu sudah. Kalau memang pertama sekolahnya sampai kalau gongkon kalau guru, sekolah mana? Sudah. Pertama tadi apa? Ada malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini misal ada orang ketika mau berbuat maksiat. Nah, ketika orang mau berbuat maksiat, dia malu kepada Allah gimana? Misalkan ketika mau berbuat maksiat, dia ingat Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui segala yang aku lakukan. Ketika aku akan melakukan perbuatan maksiat, pasti Allah itu tahu apa yang aku lakukan. Akhirnya tidak jadi bermaksiat. Nah, ini haya. Ini rasa malu. Al-haya la yati illa bi khair. Nah, itu malu karena Allah. Dia ketika mau bermaksiat, ingat, ya Allah, mata yang mau aku gunakan untuk melihat suatu hal yang maksiat ini adalah pemberian nikmat dari Allah. Malu aku kalau nikmat yang Allah berikan ini aku gunakan untuk berbuat dosa. Malu karena Allah. Akhirnya dia tidak jadi maksiat. Bagaimana? Ini haya kepada Allah. Dia menyadari bahwasannya dia itu memiliki kekuatan, tubuhnya bisa bergerak, dia memiliki waktu luang, dia sehat. Ini adalah nikmat pemberian dari Allah. Kalau enggak tak buat ibadah, malu aku sama Allah. Sudah dikasih fasilitas, kok aku tidak memaksimalkannya. Kok enggak tak buat ibadah, malu aku sama Allah. Ini gimana? Ini haya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ketika seseorang itu menyadari nikmat yang Allah berikan, tujuannya itu untuk apa, kemudian dia lakukan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kita diciptakan oleh Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tujuannya tidak lain supaya kita itu bisa beribadah kepada Allah. Nah, dia nyadari, akhirnya dia gunakan untuk takwa kepada Allah, untuk melakukan perintah-perintah Allah, untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, ini dia orang yang hebat, dia orang yang baik. Sifat haya itu benar-benar sifat haya, bukan sifat pengecut. Kemudian yang kedua, seorang malu karena manusia, ya? Malu karena orang lain. Nah, salah satu malu karena orang lain itu bukan hanya ketika ente melakukan sesuatu di hadapan orang lain, ente malu, tapi di belakang orang lain ente lakukan. Nah, ente maksiat di hadapannya orang malu, tapi maksiat ketika di belakang nggak malu. Nah, ini malu sama orang lain tapi tidak malu pada diri sendiri. Nah, nanti ada malu diri sendiri. Nah, malu sama orang lain itu salah satunya gini.
ketika ente sudah, ya jangan ente, ketika ada seseorang itu sudah melakukan perbuatan dosa, ya, ada orang yang sudah melakukan perbuatan dosa, salah satu gambaran malu kepada orang lain itu jangan diumbar-umbar. Sudah bermaksiat jangan terus dicerita-ceritakan kepada orang lain, atau ente jelas-jelasan bermaksiat di hadapan orang lain, ya jangan. Ketika di hadapan orang lain, wah, aku malu aku bermaksiat di hadapannya fulan ini, malu aku bermaksiat di hadapannya temanku, di hadapan saudaraku, di hadapan orang lain, malu. Nah ini malu karena orang lain. Nah, tapi ada yang penting lagi, malu terhadap diri sendiri. Nah, malu terhadap diri sendiri. Nah gimana? Kalau misalkan dalam keadaan sendiri tadi, ketika dalam keadaan sendiri tadi, dia juga menjaga diri tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, kebanyakan orang ketika di hadapan orang lain dia malu untuk bermaksiat. Tapi ketika dalam keadaan sendiri, wah, opo wis dilakoni. Nah, katakanlah gini, gampangannya walaupun tidak maksiat, di hadapan orang lain dia malu kalau nggak ngaji, di hadapan orang lain malu kalau kelihatan malas, ya, di hadapan orang lain kelihatan rajin. Oh bagus ini, berarti dia malu sama orang lain, bagus, sudah malu karena orang lain, bagus. Tapi ketika dalam keadaan sendiri kok dia malas, berarti dia tidak punya rasa malu pada dirinya sendiri. Nah, dalam keadaan sendiri kok dia malah bermaksiat, maka dia itu adalah orang yang tidak malu terhadap dirinya sendiri. Nah, malu terhadap diri sendiri itu sudah penting. Nah, penting itu ketika seseorang itu bisa malu terhadap dirinya sendiri, berarti dia itu sudah mengenal siapa dirinya. Dan ketika seseorang itu bisa mengenal dirinya, berarti dia mengenal siapa Rabbnya. Man 'arafa nafsah 'arafa rabbah. Nah, sekarang kalau kita menyadari, kita mengenal diri kita malu sama diri kita sendiri. Ya seperti tadi, sama diri kita malu, kita punya mata kok buat maksiat, kita punya tangan kok buat maksiat, kita punya kaki kok buat jalan tempat maksiat. Nah, itu malu terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Kita nggak bisa menggunakan fasilitas yang Allah berikan dengan hal-hal yang tepat, untuk hal-hal yang tepat. Akan dikatakan gini, seseorang yang dia itu melakukan sesuatu, seseorang yang dia melakukan sesuatu di dalam kesendiriannya, yang dia malu untuk melakukannya di hadapan orang lain, ya, seorang yang malu untuk melakukan sesuatu yang seseorang yang melakukan sesuatu yang mana dia malu. Saya kata-kata ini aku kok malu bahasa Arab ya. Seseorang yang dia itu melakukan sesuatu dalam kesendiriannya, yang dia malu untuk melakukan di hadapan orang lain, nah, maka dia tidak memiliki nilai di hadapan orang lain. Nah, seseorang yang melakukan sesuatu, melakukan sebuah pekerjaan gitulah, seorang yang melakukan sebuah pekerjaan di dalam kesendiriannya, yang mana dia malu untuk melakukan pekerjaan tersebut ketika di hadapan orang lain, maka dia tidak memiliki nilai sama sekali di hadapan orang lain. Contoh, dalam kesendirian ada seseorang yang dia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah dengan HP-nya di dalam kamar, main HP, bermaksiat melalui HP-nya. Dalam kamar, dalam kesendirian, dia nggak ada orang lain yang tahu. Nah, dia melakukan sesuatu itu dalam kesendirian. Padahal
bermaksiat melalui HP-nya itu dia malu untuk melakukan ketika di hadapan orang lain, ya, malu untuk melakukan di hadapan orang lain, maka bagaimana dirinya itu tidak akan punya nilai di hadapan orang lain, tidak ada nilainya. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan dalam hati orang lain bahwasanya dia itu bukan siapa-siapa, walaupun seakan-akan dia itu adalah memakai pakaian kebesaran, walaupun dia itu memakai pakaian raja sekalipun, tapi di hatinya orang lain diletakkan sama Allah kebencian sama orang tersebut. Kenapa? Berani bermaksiat kepada Allah dalam kesendiriannya, maka dia tidak akan mendapatkan nilai di hadapan orang lain. Wal'iyadu billah min dzalik. Maka dari itu penting itu tadi, rasa malu kepada Allah, rasa malu kepada diri, masalah rasa malu kepada orang lain, juga rasa malu kepada diri sendiri. Ya, jika seseorang bisa untuk memiliki rasa malu yang sebenarnya, yang mendorong dia untuk melakukan kebaikan dan mencegah dia untuk melakukan keburukan, maka itu adalah sifat yang baik, dan itu adalah yang termasuk daripada hadis Rasulullah, al-haya'u minal iman. Nah, mudah-mudahan insyaallah dijaga diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala bentuk kemaksiatan, baik itu dalam kesendirian kita maupun dalam keramaian, dan mudah-mudahan insyaallah dijaga hati kita oleh Allah daripada penyakit-penyakit hati yang dapat merusak. Mudah-mudahan diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir ada satu ucapan dikatakan oleh seorang mujahid, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Ini penting untuk kalian para santri, penting untuk kalian para thalibul ilmi. Apa? La yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Mustahin wala mustakbir. Ini di apa namanya, dibuat pegangan. La yata'allamul ilma, apa artinya? Tidak dapat mempelajari ilmu, tidak dapat mempelajari ilmu atau tidak dapat mengambil manfaat daripada ilmu. Siapa? Mustahin. Apa mustahin? Orang yang malu, orang yang pemalu. Maksudnya apa? Malu bertanya, ya, malu mau belajar, malu nggak tahu mau tanya, malu, dia tidak akan bisa mengambil manfaat daripada ilmu. Yang kedua, wala mustakbir, dan tidak dapat mengambil manfaat daripada ilmu. Siapa mustakbir? Orang yang sombong. Gimana orang yang sombong tidak bisa mengambil manfaat daripada ilmu? Ya karena dia sombong, dia merasa dia itu lebih. Ketika ada orang ngajar, dia merasa dia itu lebih pintar, dia nggak bisa mengambil faedah, tidak akan bisa mengambil faedah daripada ilmu seorang yang pemalu dan seorang yang sombong. Ya, tuh, jadi kalian para thalibul ilmi, para santri, kalau nggak tahu jangan malu-malu nanya. Nggak tahu kok malu nanya, ini bukan malu, namanya pengecut. Ya. Kemudian kalau sudah tahu, jangan jadi orang yang sombong. Ya, itu nggak bisa ngambil manfaat daripada ilmunya nanti. Wallahu a'lam bishawab.